Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Kukun Kurniawan. Dalam kesempatan ini akan membahas materi pendidikan Pancasila, Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Bab 3.1 untuk kelas 9 SMP, MTS, atau kesetaraan paket B. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi tentang rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rakyat juga dianggap sebagai pemerintah mendapat mandat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bentuk-bentuk kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Bangsa yang merdeka dan punya kuasa untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Pemerintahan berdaulat untuk mengelola segala sumber daya alamnya untuk memakmurkan rakyat tanpa dicampuri negara lain. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Teori-teori kedaulatan yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu. Teori ini biasanya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, contohnya negara Mesir dan negara Jepang. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab pada dirinya sendiri, kekuatan raja ada di atas konstitusi dan nggak perlu patuh, dan atau mentaati hukum moral agama. Hal ini berkaitan dengan peran raja sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, menyebabkan kekuasaan raja berubah jadi wujud tirani bagi rakyatnya. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang jadi lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara, karena hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan pada kepentingan negara. Kemudian terdapat teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang akan membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum, lalu negara bertugas melindungi hak-hak warga negara demi mewujudkan kesejahteraan umum. Yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memberikan sebagian kekuasaannya pada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa harus bisa melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Negara Indonesia merupakan negara yang landasan hukumnya menganut kedaulatan rakyat dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3, di mana pada pasal tersebut, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan bahwa segala warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum tanpa pengecualian. Prinsip negara kedaulatan rakyat punya hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Menurut Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki tempat tertinggi atau memegang kekuasaan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian materi yang disampaikan kita, berjumpa lagi dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih.